Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zefi Agustino, NIM 2106756 dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Departemen Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul penerapan aplikasi CNC PMC simulator untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran CNC di SMK Negeri 5 Padang kelas 11 semester Juli Desember 2024 sebagai syarat penilaian dari mata kuliah metodologi penelitian. Dosen pengampu yaitu Bapak Bulkia Rahim, SPD, MT, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran-saran, serta arahan selama belajar di kelas. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal penelitian ini. Proposal penelitian ini sengaja saya tulis dengan maksud untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi di Universitas Negeri Padang. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan masuk pada bagian bab 1. Lanjut, prinsip proses permesinan CNC diawali dengan membuat desain gambar dengan software Computer Aided Design atau CAD dan dilanjutkan proses pembuatan program di software CAM. CAM ialah semacam teknologi aplikasi yang memakai perangkat komputer serta mesin untuk memudahkan serta mengotomatisasi sistem manufaktur. Dalam proses produksi menggunakan mesin CNC dioperasikan dengan menggunakan perangkat komputer dengan mengatur gerakan alat pemotong dengan program CNC. Metode pembelajaran pada mata pelajaran CNC yang digunakan adalah metode praktikum namun berdasarkan hasil observasi awal mengenai kendala peserta didik pada mata pelajaran CNC adalah kurangnya penugasan peserta didik dalam melakukan pembuatan program NC dan pengoperasian mesin CNC. Lanjut, kendala dalam proses belajar mengajar. Kendala proses belajar mengajar ini disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, metode belajar yang digunakan masih sering dilakukan dengan metode ceramah. Metode ini membuat peserta didik merasa kurang termotivasi dan cenderung kelas belajar menjadi pasif. Kedua, kurangnya sarana juga menyebabkan proses pembelajaran CNC jadi terhambat. Ketiga, penggunaan media pembelajaran pun yang masih kurang. Media yang sering digunakan untuk muatan teori berupa PowerPoint dan video pembelajaran. Adapun media aplikasi Mastercam, AutoCAD, Inventor, SolidWorks, dan lain-lain. Hambatan dari aplikasi ini ialah keterbatasan sarana komputer yang terbatas. Kurang maksimalnya proses pembelajaran secara teori maupun praktik menyebabkan hasil belajar siswa menjadi rendah. Penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik dikarenakan kurangnya penggunaan media pembelajaran dan lebih fokus pada penggunaan buku, sehingga peserta didik kurang dalam menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Baiklah, lanjut pada aplikasi simulator CNC PMC. Aplikasi simulator ini memiliki beberapa jenis yang sering digunakan sebagai media pembelajaran, yaitu SwanSoft CNC Simulator, CNC Simulator Pro, dan CNC PMC Simulator. Yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah simulator CNC PMC. Aplikasi ini berupa simulator CNC milling yang dapat menampilkan video animasi
3 dimensi dari tampilan mesin milling tersebut lengkap dengan tampilan tools dan benda kerja yang diinginkan. Kelebihan dari aplikasi CNC PMC Simulator ini ialah aplikasi dapat diakses atau digunakan pada perangkat komputer ataupun smartphone Android dan menu perintah yang mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Simulator ini dapat digunakan oleh peserta didik pada mata pelajaran CNC di SMK dengan memvisualisasikan keadaan mesin CNC seperti aslinya. Mengacu pada uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan peneliti secara mandiri perihal penerapan media pembelajaran untuk meningkatkan pencapaian pembelajaran terhadap peserta didik. Karena itu, peneliti memilih judul yaitu penerapan aplikasi CNC PMC Simulator untuk meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran CNC di SMK Negeri 5 Padang kelas 11 semester Juli Desember 2024. Lanjut pada poin selanjutnya ada itu identifikasi masalah. Identifikasi masalah memiliki 4 poin, yaitu yang pertama, masih banyak peserta didik yang belum memahami konsep dasar CNC. 2. Hasil belajar peserta didik masih belum memenuhi standar KKM. 3. Media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar PBM belum maksimal dalam memanfaatkan kemajuan teknologi. 4. Peserta didik mengalami kendala seperti kurangnya kemampuan dalam menyusun program dan mengevaluasi hasil dari program CNC. Lanjut pada batasan masalah, di sini peneliti terfokus mengenai pengaruh penerapan CNC PMC Simulator terhadap hasil belajar pada mata pelajaran CNC di SMK Negeri 5 Padang kelas 11 semester Juli Desember 2024. Rumusan masalah yang telah dipilih yaitu bagaimana penerapan aplikasi CNC PMC Simulator dapat meningkatkan hasil belajar mata pelajaran CNC di SMK Negeri 5 Padang. Tujuan penelitian yaitu mengetahui penerapan aplikasi CNC PMC Simulator ini dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran CNC PMC di SMK Negeri 5 Padang. Nah, manfaat dari penelitian ada 4, yaitu manfaat teoritis, manfaat bagi guru, manfaat bagi siswa, dan manfaat bagi peneliti. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan gambaran tentang media pembelajaran yang berguna sebagai penunjang dalam proses praktikum di jurusan Teknik Mesin di SMK Negeri 5 Padang. Selain itu juga bisa digunakan sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan yang diperlukan dalam rangka lebih mengefektifkan proses belajar mengajar di kelas agar dihasilkan prestasi belajar siswa sesuai harapan atau capaian pembelajaran. Nah, manfaat bagi guru, siswa, dan peneliti tadi termasuk pada manfaat praktis, yaitu bagi guru dapat membantu proses mengajar serta diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan media pembelajaran berbasis Android. Bagi siswa, hasil penelitian ini berguna sebagai upaya meningkatkan hasil belajar. Selain itu, siswa juga mendapatkan pengalaman dan pengetahuan tentang menggunakan aplikasi Android sebagai media pembelajaran. Bagi peneliti sendiri, yaitu penelitian ini diharapkan akan menambah pengalaman, pengetahuan, keberanian peneliti dalam menerapkan media pembelajaran yang efektif, dan penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti sebagai buah karya ilmiah. Lanjut bab 2, yaitu
tinjauan pustaka, di mana ada poin A yang dengan subjudul belajar dan pembelajaran. Lalu di bawah belajar dan pembelajaran itu ada 4 poin, yaitu pengertian belajar dan pembelajaran, 2 jenis-jenis belajar, 3 hasil belajar, 4 faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Baiklah, masuk pada poin pertama, yaitu pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran merupakan suatu hal yang selalu berdampingan dan tidak bisa dipisahkan. Arti dari kata belajar adalah suatu proses perubahan sifat dari kepribadian seseorang ke tingkat yang lebih baik dalam hal pengetahuan, pemikiran, keterampilan, dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 20 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran adalah suatu proses perubahan yang disebabkan oleh hasil pembelajaran yang mencakup semua aspek kehidupan guna mencapai suatu tujuan, menurut Hanafi tahun 2014. Pembelajaran adalah penggabungan dua aktivitas, yaitu belajar dan mengajar, menurut Yusri tahun 2020. Pembelajaran adalah proses yang dilakukan seseorang dan dibantu oleh seorang guru untuk mendapatkan perubahan perilaku, menurut Hanafi tahun 2014. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses tingkah laku seseorang ke arah yang lebih baik pada kehidupannya. Kedua, yaitu jenis-jenis belajar. Banyak jenis-jenis belajar dalam dunia pendidikan dengan aspek yang berbeda, dan jenis belajar muncul sesuai dengan kebutuhan manusia. Di dalam dunia pendidikan setidaknya terdapat 8 jenis belajar, yaitu belajar rasional, belajar abstrak, belajar keterampilan, belajar sosial, belajar kebiasaan, belajar pemecahan masalah, belajar apresiasi dan pengetahuan, menurut Jamaluddin dan Wardana pada tahun 2019. Poin ketiga, hasil belajar. Berdasarkan pemahaman yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pendidikan bertujuan pada perubahan. Konsep hasil belajar mengacu pada perubahan perilaku yang terjadi pada seseorang setelah menjalani proses belajar mengajar sesuai dengan sasaran pendidikan, menurut Yusri tahun 2020. Hasil belajar mewakili pencapaian yang diperoleh siswa melalui evaluasi dan elemen yang mendukung prestasi tersebut. Lanjut, poin keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Pada data yang peneliti dapat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ada fisiologi, di mana itu mencakup dari kondisi fisik. Yang kedua yaitu psikologi. Psikologi ada bakat, minat, motivasi, kecerdasan, kemampuan kognitif. Nah, faktor dari eksternal ada 2, yaitu lingkungan dan instrumental. Lingkungan yaitu alam dan sosial. Instrumental yaitu kurikulum, bahan atau bahan pelajaran, guru atau pengajar, sarana dan fasilitas. Terakhir, administrasi dan manajemen. Lanjut yaitu B, media pembelajaran. Media pembelajaran ada 5 poin, yaitu pengertian media pembelajaran yang pertama, yang kedua fungsi media pembelajaran, yang ketiga penggolongan media pembelajaran, yang keempat pengalaman belajar, yang kelima yaitu media simulator. Nah, masuk ke poin pertama, pengertian media pembelajaran.
Interaksi antara guru dan peserta didik di dalam proses pembelajaran perlu membangun komunikasi yang efektif. Guru bertindak sebagai sumber informasi, sedangkan peserta didik menjadi penerima informasi. 2. Fungsi media pembelajaran. Menurut Ramli tahun 2012, fungsi media pembelajaran memiliki tiga fungsi utama, yaitu pertama, media membantu guru dalam menjalankan tugasnya di bidang pendidikan, mengatasi hambatan dalam proses belajar mengajar. Kedua, media memberikan dukungan kepada siswa. Pemanfaatan media dalam pembelajaran memungkinkan siswa untuk dengan cepat mengerti pesan yang disampaikan karena media memiliki pengaruh stimulus yang kuat. Ketiga, media dapat memperbaiki proses belajar atau proses pembelajaran. Pemanfaatan media pembelajaran meningkatkan pencapaian hasil belajar dan mampu diaplikasikan dengan cermat sesuai kebutuhan materi yang disampaikan. Dengan demikian, pesan pada proses pembelajaran dapat mencapai efektivitas sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Menurut Sanjaya, tahun 2014 mengemukakan 5 fungsi penggunaan media pembelajaran, yakni 1. Fungsi komunikatif, 2. Fungsi motivasi, 3. Fungsi kebermaknaan, 4. Fungsi penyamaan persepsi, 5. Fungsi individualitas. Pertama, fungsi komunikatif, di mana media pembelajaran digunakan sebagai media yang mempermudah penyampaian pesan antara guru dan siswa. Yang kedua, fungsi motivasi. Media pembelajaran digunakan untuk memberikan motivasi peserta didik saat proses belajar. Yang ketiga, fungsi kebermaknaan. Media pembelajaran digunakan untuk memberikan kesan yang bermakna saat terjadinya proses pembelajaran. 4. Fungsi penyamaan persepsi. Media pembelajaran digunakan untuk menyatukan pandangan peserta didik terhadap pesan yang diberikan. 5. Fungsi individualitas. Media pembelajaran digunakan untuk melayani kebutuhan setiap individu peserta didik, baik dari latar belakang ataupun gaya belajarnya. Lanjut ke poin ketiga, penggolongan media pembelajaran. Penggolongan media pembelajaran ini terbagi menjadi 3, yaitu visual, audio, dan yang terakhir itu audio visual. Menurut Yusuf Hasimiarso tahun 2011 menjelaskan bahwa pengklasifikasian media sebagai berikut. 1. Media penyaji, yaitu A. Grafis, bahan cetak dan gambar diam, B. Proyeksi diam, C. Audio, D. Audio dengan visual diam, E. Film, F. Televisi, G. Multimedia. Lanjut pada poin 4, di mana di situ disebutkan bahwa pengalaman belajar. Setiap peserta didik akan menggunakan semua indera yang dimilikinya saat proses pembelajaran. Indera yang digunakan dengan optimal saat pembelajaran akan mempercepat menguasai materi yang diberikan. 5. Yaitu media simulator. Simulator menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukan untuk menstimulasi suatu peralatan, suara, dan gambar yang menyerupai dengan keadaan sesungguhnya sehingga dapat mengarahkan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diinginkan. Teknik simulasi diterapkan pada 4 kategori keterampilan, yaitu kognitif, psikomotor, reaktif, dan interaktif menurut Umar Hamalik tahun 2022. Harapannya, penggunaan simulasi melalui komputer akan meningkatkan efektivitas proses pembelajaran karena simulasi pada komputer memberikan peluang bagi pembelajaran untuk belajar dengan cara yang dinamis, interaktif, dan pribadi.
Lanjut pada poin selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Di sini ada 5 penelitian yang dimana yang menjadi acuan peneliti atau penulis saat ini. Yang pertama yaitu efektivitas penggunaan CNC simulator untuk meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran teknik mesin CNC di camp dan camp kelas 11 SMK Negeri 1 Bukit Tinggi. Penulisnya yaitu Ardianto et al. Tahun 2021. Yang kedua, pengaruh penggunaan simulator CNC terhadap hasil belajar mata kuliah CNC selama masa pandemi COVID-19 di jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Malang. Yang ketiga, hasil belajar pada mata pelajaran CNC menggunakan media simulasi Swanshop CNC pada peserta didik SMK Negeri 1 Magelang. Yang keempat, efektivitas pembelajaran praktik CNC menggunakan Swanshop simulator pada keaktifan belajar siswa. Yang kelima, pengaruh penggunaan media CNC Simulator Pro dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa mata kuliah CNC lanjut di program studi pendidikan teknik mesin. Penulisnya Astroni pada tahun 2020. Nah, di sini penulis membuat kerangka berpikir dengan 3 poin, yaitu permasalahan, apa permasalahan yang ada, lalu solusi, dan hasil yang didapatkan ketika penelitian dilakukan. Pertama, permasalahan ada 3 poin. Poin pertama, kurangnya penguasaan peserta didik dalam melakukan pembuatan program NC dan pengoperasian mesin CNC menjadikan hasil menjadi rendah. Poin kedua, peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami program dasar seperti fungsi kode G. Poin ketiga, kurangnya sarana juga menyebabkan proses pembelajaran CNC terhambat, terutama saat peserta didik mencoba pengoperasian mesin. Nah, dari 3 poin permasalahan tersebut, penulis menemukan solusi bahwasannya penggunaan media pembelajaran atau penggunaan media simulator aplikasi CNC PMC ini kepada siswa kelas 11 Teknik Pemesinan A dengan memberikan pre-test dan post-test sebagai evaluasi hasil belajar. Hasil yaitu meningkatkan hasil belajar yang nantinya akan meningkatkan hasil belajar siswa kelas 11 Teknik Pemesinan A di SMK Negeri 5 Padang kelas 11 semester Juli-Desember 2024. Menurut Sugiono tahun 2013, purposive atau tadi sampling purposive adalah merupakan metode untuk memastikan ilustrasi riset dengan berbagai pertimbangan tertentu yang memiliki tujuan supaya informasi yang diperoleh nantinya dapat lebih mewakili. Kelebihan dari penggunaan teknik ini adalah sampel sesuai tujuan, metode yang mudah digunakan, dan sampel personal yang mudah ditemui. Nah, prosedur yang akan dilakukan yaitu pertama memulai penerapan dari aplikasi CNC PMC simulator di studi yang lalu setelah dilakukannya penerapan itu maka akan diterapkan kembali studi literatur mengenai pengenalan terlebih dahulu apa itu aplikasi simulator CNC PMC, lalu menganalisis masalah terhadap apa yang ditemukan oleh peserta didik ketika melakukan penerapan pada aplikasi tersebut. Setelah analisis masalah didapatkan, maka akan dilakukan uji coba instrumen.
Untuk instrumen ini akan difokuskan kepada kelas pertama, lalu pretest dan post-test dilanjutkan dengan treatment. Setelahnya baru pengambilan kesimpulan dan penyusunan laporan selesai. 2. Endgame. Setelah melakukan penilaian hasil pretest dan post-test, selanjutnya mengolah data hasil belajar dengan perhitungan endgame. Analisis data. Di sini ada rumus perhitungan yang digunakan untuk uji endgame seperti berikut. Endgame sama dengan skor post-test dikurang skor pretest dibagi skor maksimum dikurang skor pretest. Maka terdapat tabel 1.6 yaitu kategori normalized gain. Nilai endgame G lebih besar dari 0,7 itu dianggap tinggi, 0,3 kurang dari G kurang dari 0,7 itu dianggap sedang. G kurang 0,3 dari 0,3 maka itu dianggap rendah. Mungkin sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian penulis dalam membuat video presentasi ini, saya selaku penulis Muhammad Jafi Agustino mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.